Mulane pentingnya dadi ulama iku pokoke di bayinah. Iku disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin iku munfakin. Munfakin itu infikak. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik tidak akan terlepas dari cara berpikir mereka. Munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Mereka akan ngotot sesuai pikiran mereka, mindset mereka, tradisi mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayinah. Sampai bayinah itu datang. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Makanya ini pentingnya jadi wong alim kudu pinter jelasno. Mergo barokah jelasno iku pikiran rubah, mindset iso rubah. Nanti disebut Hamim wal kitabil mubin. Kitab sing iso nerangno, iso jelas. Akhirnya ditambahi meneh mbek pangeran. Daraba wa masalar rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa ma ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Jespiro kan sapa layate sing penting. Saiki kowe duwe majikan. Majikane kowe wis dadi rumatan. Kowe seneng gak duwe majikan dadi rumatan. Wae adus didusi, wae rusuh diresiki, kowe gelem. Suwe-suwe kafir jawab yo ora gelem, ya iku berhala yo ngene iku. Wong mbok sembah wae rusuh mbok umbah, engko wae panasan mbok tutupi, engko nek selumutan mbok kero, ile ngono kok mbok anggap majikan. Wak ngrepotno kowe to. Wa huwa kalun ngrepotno. Lah iya kowe udah pangeran kok ngrepotno kowe. Kok gelem. Mulai rubah. Ayo iku kan suwabar Nabi Jibril. Lan Jibril turun. Agar Nabi ra iso diwarai. Jibril dhewe ya ora iso malaikat ini. Nek gak diwarai pangeran ya ora iso den. Jadi lucu Jibril ku ya ora iso nek gak diwarai pangeran. Kanjeng Nabi ya ummi. Ummi ku lugu. Ya nabi ku lugu, ora oleh nabi iso berpikir koyok pengamat. Menurut analisa saya ora oleh nabi. Bangune nur buat tapi nabi kok kon koyok. Nabi ora oleh mikir teman-teman ora oleh ummi, kabeh ku kudu wahyu, dadi permanen. Ora kok tiap ono problem nabi kon nyetabilo dolar ya ora nabi kok kon mikir. Ya nabi cara ana ngene ya pancen tulisane ngono, kodok-kodare ngono. Nyatane dolar sedurunge naik regane semlarat. Muni-muni ngono tok kira-kira ora kok terus nyalahno dolar ya ora. Nek ada nyalahno dolar ke melarat ugi apan ke sugih. Kan yo pancet wae kan. Nabi itu ndak boleh pinter fatona, ndak boleh. Mesti pinter sing koyok wong-wong ora oleh. Nabi ku wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dilatih nubuwah. Ora oleh cerdas dhewe, engko dadine khilah. Nggih nek cerdas dhewe disebut napa? Khilah. Kakean napa rekayasa. Jadi fatone Nabi fatonah nubuwah. Bon akhirnya diterangno. Sesuk wong kafir rubah. Nah kesalahan orang-orang sekarang adalah kalau bikin perubahan itu ingin langsung kasil itu tidak bisa. Wong Kanjeng Nabi mawon sing kekasih pangeran itu urutane pertama adalah munfakin lam yakunil ladzina kafaru bin ahlil kitabi wal musyrikin iku munfakin. Mereka ndak akan terpisah atau tercerabut dari pemikiran mereka hatta ta'tiyahumul bayinah. Sehingga ada bayinah datang memberi penjelasan. Bayinah itu siapa? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Terus dibaleni meneh be Allah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayinah. Tafarraqa udah dipisah. Sawise ana Kanjeng Nabi orang kafir itu pecah-pecah. Lah saiki fitnahe rubah. Muhammad pemecah belah kita. Dulu pemikiran kita sepakat. Gara-gara statementnya Muhammad kita jadi pecah. Wah, akhirnya Nabi tersangka, dianggap provokator. Paham gitu? Saiki tuduhane rubah. Paham ya tuduhannya apa? Berubah. Tapi apapun itu karena kecanggihan Nabi cara menjadi bayinah. Yaitu mau dari pikiran aja alal alihata ilaha wahida. Ya dari pikiran Tuhan itu harus apa? Banyak. Terus dilatih Nabi Tuhan itu harus satu. Itu Nabi telaten. Paham ya Nabi itu telaten. Terus mulai terus dilatih sampai dilatih. Enggak apa-apa kamu ngaku Tuhan. Enggak apa, kamu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Berhala-berhala itu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Tapi saya ingin tanya, am khalaqus samawati wal ardu. Apa mereka menciptakan langit dan bumi? Ya bala yuqinun, mereka pun enggak yakin. Makanya sebagian ayat Allah nak tanya, enggak apa-apa Mat. Kamu bilang saja mereka kalau ingin jadi Tuhan saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun
fis samawat. Tidak apa-apa kamu katakan mereka itu Tuhan, tapi buktikan prestasi mereka apa. Mana yang diciptakan berhala, mana yang diciptakan Isa, mana yang diciptakan Yesus. Enggak apa-apa, Yesus Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan dia lahir di mana. Jangan-jangan sudah lahir di bumi. Masa yang dituhani sama Tuhannya terlambat? Bumi ada dulu, Tuhannya datang kemudian. Yang benar aja kan gitu. Ya kan aneh kan, mereka bilang Yesus itu Tuhan, tapi lahirnya di bumi. Lalu Tuhannya itu pas bumi ada itu Tuhannya nuhankan siapa? Kan terlambat kan Tuhannya datangnya. Kan dulu makhluknya baru Tuhan itu. Itu kan aneh gitu. Lah itu Quran biasa ngetikan kirun. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum sirkun fis samawat. Tunjukkan ke kita apa yang diciptakan. Ini disebut al-hujjah qul falillahil hujjatul baligh. Sekarang orang itu enggak mau mengkaji asal-usul Nabi bisa meluruskan pikirannya orang kafir. Pokoknya wong kafir ku neraka. Ndak begitu. Nabi dulu cara dakwah ndak gitu. Ora sithik-sithik ngancam neraka. Orang itu diajak berkesadaran bersama. Pangeran kok pirang-pirang. Wong kafir dulu pikirannya gitu. Wong urusan banyak ya Tuhan harus banyak dilatih. Saya punya kenangan banyak dengan Nabi karena saya banyak belajar hadis. Mungkin ribuan hadis saya hafal. Sampean boleh tidak percaya tapi boleh nyaingi. Buktikan kalau Anda bersaing, enggak apa-apa. Kompetisi napa? Ojo saingi arba'in nawawiyah. Ngono apale mukmin husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Mbek la darara wala dirar. Ausini rasulullah la takhdab. Faradada miraran faqala ngono tok sing dihafal ya Allah, kok do urip. Saya itu punya banyak hafalan hadis, terutama Musnad Ahmad. Ya seneng saja, seneng. Daripada anut pikirannya sampean kan anut pikirannya Rasulullah, ora waras tapi anut pikiranmu kan anut pikirannya Nabi. Itu memang Nabi itu cerdas betul, dan cerdasnya itu nubuah, khas nubuah. Saya beri beberapa contoh benjinan tambah mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mahabbah macam-macam, sing suarane apik selawatan, sing suarane elek ya uteke sing apik, aja kok elek loro-loro nih suarane elek, uteke elek. Terus ki bela Nabi mbek opo? Lho tekan rezekine elek, ya ora iso nyumbang. Paham kan yo nak uteke elek, suarane elek, iku rezekine sing apik, dadi iso nyumbang Kanjeng Nabi. Aja kok uteke elek, suarane elek, rezekine elek. Terus ki nyumbang Nabi mbek opo? Setia. Setia butuh jiwa dan raga dan harta. Pernah ada seorang pemuda itu, dia itu mau masuk Islam. Syaratnya harus boleh zina, karena dia itu maniak perempuan. Jadi tidak bisa membayangkan hidup tanpa perempuan. Tanpa perempuan tidak bisa. Ganteng wong payu kan, cara zina payu. Kadang kan orang ngeras zina mergo ora payu, wah niku repot niku gantuk. Itu ya orang Arab kan sampean bisa bayangkan kan hiper orang Arab. Ada kegaduhan di Sufa itu di masjid. Lama-lama Nabi dengar. Itu ada apa kok gaduh? Itu sahabat menghalangi seorang pemuda yang mau sowan jenengan tapi minta pamit masuk Islam tapi boleh zina. Boleh selingkuh, boleh zina. Jadi gaduh semua sahabat melarang masuk. Tapi Nabi tahu udunu, tidak apa-apa suruh masuk udunu. Udunu itu dari kata udunu dikasih hak sakta, udunu. Setelah masuk ya ketemu Nabi. Ini bukti bahwa Nabi tidak selalu ngancam neraka. Ditanya sama Nabi, kamu betul pemuda yang mau minta izin saya masuk Islam tapi boleh zina? Naam ya Rasulullah. Saya ini maniak perempuan. Jadi saya Islam itu senang saya, rasional. Islam itu cocok saya. Yang enggak cocok satu, aturan tidak boleh main perempuan itu saja. Itu kalau sekali jenengan membebaskan saya main perempuan saya masuk Islam. Kalau enggak ya nanti dulu. Enggak kurang ajar tapi. Ya ono wong ngene iku kelakuan ngene iku ono mulai dhisik. Sampeyan diam-diam ya begitu kan. Jadi kan bedane kan rawane omong ngono ae kan. Ora usah munafik biasa wae. Apa yang dikatakan Nabi itu? Memang Nabi itu pinter betul. Terus iya na'am ya Rasulullah. Dia iman kalau Nabi. Pertama Nabi tanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Kowe seneng duwe mbok digondol lanangan. Atuhibbuhu li ummik. Jauh orang kalau suka zina itu kan mesti preman. Sing gondol mbokku lho demene tak pateni kan Nabi. Wes, tenan mbok pateni nek sing demeni mbokmu. Nggih Rasulullah, biacok ya. Atuhibbuhu li bintik. Kowe seneng anak wedok digo demenan wong tak pateni ya Rasulullah.
Disebut Nabi, mulai ibunya, putrinya, budenya, buliknya, orang-orang dekatnya disebut semua sama Nabi. Piye misalnya kayak tembok jadi gondolane wong, duwe anak wedok jadi gondolane, disebut bulik bude. Sesuai mereka, ya Rasulullah, mohon kalau masuk Islam ora usah syarat zina. Celek zina nglarakno wong akeh. Itu Rasulullah. Jadi orang ya itu tadi dibangkitkan fitrah basariyah, fitrah manusianya itu dibangkitkan. Loh ya coba. Orang itu kan bayangno poligami enak, itu kan karena dia bayangkan nikmati dua perempuan. Saiki coba nak kowe mulai dia anak perawan, kayak Mustafa ora kepengin poligami. Mikir, waduh anakku di poligami sing lanang piye. Orang tuh mesti mikir, sing semangat poligami biasanya sing anake lanang-lanang, mulai anake wedok nuruhin wis ora semangat. Gua anake wedok. Waduh anakku piye. Makanya guyonannya orang ahli sunnah dengan orang Syiah gitu. Orang Syiah itu membolehkan mut'ah. Suatu saat ada orang Syiah, ada ditamoni orang ahli sunnah, ada putrinya cantik, ada fotonya. Itu siapa? Itu putriku. Tak mut'ah boleh enggak dilempar sandal sama. Syiah itu membolehkan mut'ah ya kata yang temannya yang Sunni. Itu siapa? Itu putri saya. Tak mut'ah boleh enggak? Oh, langsung diusir, dikupejar. Padahal dia yang menghalalkan mut'ah. Tapi kali ini kan dia posisi dirugikan. Enggak siap juga kan? Mana no kiai dek BD mau ngelehno poligami terus lamar rak wis putrine ini badhe kula wayah kicrat. Nah itu. Tapi ya jangan haramkan, ya bilang boleh, tapi ora usah semangat wis muni oleh. Wis begitu saja hukum. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kecerdasannya nubuwah. Jadi kalau ada masalah itu orang dibangkitkan kesadarannya, termasuk orang kafir tadi. Kemudian yang paling saya kenang dari Musnad Ahmad itu cerita nyontohkan musyrik. Nyontohkan musyrik itu lebih simpel lagi. Itu orang musyrik yang diterangkan Nabi itu orang musyrik, bukan santri. Kalau santri kan samina wa ta'na karena kiainya, itu ndak yang diterangkan itu orang apa? Musyrik, yang enggak iman sama Rasulullah. Eleng gena apa nggih lam yakunil ladina kafaru bin ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir itu akan selalu sesuai pikiran mereka, ndak akan tercerabut hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Terus diulang lagi sama Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Suatu saat Nabi itu menghadapi orang-orang yang masih punya selera syirik. Tuhan itu ya banyak, macam-macam lah. Tuhan pokoknya banyak. Nabi pidato lagi, memberi penjelasan maksudnya. Orang hari ini pidato tatakno podium, ono MC-ne wah kacau. Orang ono Nabi pidato ngono. Kowe itu mau Nabi pidato Abu Hurairah pidato wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ono. Ora MC-ne terus waktu dan tempat kami persilakan aneh-aneh. Ya ora ono Nabi pidato ngaji ngeten iki, teko ngaji bar kondur. Aneh-aneh. Kowe tumu ayo golekno hadis sitok sing Nabi pidato nganggo MC. Terus ditatakno sik apa? Podium. Wong do ngenteni mboten Nabi alami mawon. Nek ana wong kumpul-kumpul diparani dikandani, kadang Nabi dicegat ditakoki. Lan kula biasa nak teng dalan, anggere ana wong sowan kula, "Gus, badhe sowan jenengan apa takok? Badhe tanglet." Seneng kene ae lho apa omah. Mboten sopan, malah ra sopan nek omah ganggu aku anak bojoku wis ning dalan takok apa, tak jawab. Kula aja korban untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan. Kan saat ini kan usum toh urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk dhewe 14 juta. Pertama takokane apik sesuk kurang ajar. Pak Bahak, yang tanya itu udah orang NU. Pak Bahak. Katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong piro? 7. Nah, itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang pitu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap aja kuat lah. Sapi limusin ditumpahi wong 20. Sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon ini. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo. Ruhin ngajar di SD Kota Gede.
Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah, pokoknya senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggo bojone wong. Mergo sing bagian sing ngurun itu kan enggak mahram. Ayo sing urunan siap. Bojone do digawa wong. Lah kula nggih nate takleti. Tenggen kula sakniki ya ana kurban urunan sapi. Nek kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi men dhewean ae rada egois. Gus gak melok korban urunan sapi mah. Lah piye nopo mari tentenan. Lah misale swargaku iku Januari. Swargamu cara Allah Desember. Sapi ini ngenteni gue kesuwen. Lah nak wedhus aku misalnya swargaku Januari wis terbang wis. Lah nak wong pitu swargane tanggale beda-beda piye? Mosok swargaku bareng Ruhin. Ya kan ra mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ana pengumuman malaikat bahak masuk surga ditunda karena temannya masih di neraka. Lah ngamal lu ora usah mikir ngono. Ngamal ya ikhlas ae. Sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nak mbok turuti bungo bareng bojone wong. Lah masih padha lanangi ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Masuk swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng mosok terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane jek neraka. Paham nggih? Wes ora usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon iki. Cuma nak cara syariat ancen apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong pitu apik wedhus sitok nggo wong napa sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember mau setahun, nak kacek 100 tahun piye. Tapi ora usah pikir, ora usah dijero-jero pokoke nak ngamal yo ngamal wae wis. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok diperhitungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Lha wis pola balik diparani tiyang Jog. Ya tak takok ning dalan. Sesuk mikir, lha nak ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misalnya swargamu dhisik sing sitok jek nang neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang. Kok repot. Misalnya kok nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim hafal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis. Engko sapine pek-peken wis tak berangkat sik ngono kan. Senengane kok repot. Wong swargane saleh-saleh iku numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok dipiritungno ngono. Sing jelas iku sok mben kejadian iku do bojone digondol wong wis jelas iku nek diterus-terus. Mergo korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakan ana mbah tuwa ape mati korban gak nggawa mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae. Mulane jari Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro. Sebagian nyaratno pitu iku kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlu bait ora apa-apa sing kok ben diatur pengiran asline Imam Malik yo bingung juga deh. Wong ora mikir ngono to. Lah misale kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk alim, ana wong wedok wayu korban. Terus sampe ning akhirat lho Pak Yai digo bojone perkara korbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ora tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus ora kula kasus. Saiki wong do engkek mau korban. Kula teng narukan nggih sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus, perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang Jokono bakasan mau kolesterol darah tinggi macam-macam wong engkek.
Di darah tinggi korban pitik. Kan ra ono hadis Gus nak pitik, nak sapi kan ono hadis. Padha wedi kolesterol ra ono hadis. Aneh-aneh wae. Wedi kolesterol ora ono. Wong melarat itu ora ngarah kena kolesterol, ora kena darah tinggi, wong mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae jek kepengin to. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Sing sugih do legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan do setengah medhit ta. Iso wong melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jajal sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Kersako iki. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Lane kula tiru nih, zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kalau niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe-suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti kok itu yang. Gus korban wedhus wedok gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho kudu poel terus dari untune macam-macam lah pokoke ngoten. Lah sanatun mbah ngono lantek. Sebenarnya itu salah nggih. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik iku pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhire toma. Nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. To al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ora iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ora iso yo pitik, nek ora iso lele, penting gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kulluh iku la yudraku kulluh. Nek ora iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik angger bodo. Jare anut Gus Pak, penting ke aja muni korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu. Dulu Ibnu Abbas begitu, ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus gak blas. Akhirnya toma. Nah, toma nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora dikei wis ndi. Itu salah. Salah niki. Ndak baik hidup gitu. Dadi kok ide eleng-eleng nggih mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Isla al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ono wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena, ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda, kok pangeran maklum, pancen isane ra ya rai. Ono wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta, sahur 1 juta itu terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Lah wong salah kaprah, anggere ora iso terus blas dadi. Rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono wae. Aja terus gak rabi lah. Pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong ra hafal Quran, ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihu ani walau ya isane saya terus ayat kulhu wis diurang terus kulhu. Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ora sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ono sing diterangno. Disebut balihu ani walau napa. Ya, mbon iki balik teng sifate Rasulullah nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula terangno. Cerdase nabi nyen cerdas tenan. Lho iki sing diterangno wong kafir lho mboten tiyang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik ya seperti dawuh Imam Syafi'i tadi. Ketika Quran turun itu ada 2 kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa? Nasrani. Disebut ahli napa?
kitab. Makanya Quran kalau membahas orang kafir itu dua diulang. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab satu wal musyrikin. Karena jenis orang kafir itu pasti dua. Kalau enggak ahli kitab, ya musyrik. Makanya Quran membuat min bayaniyah. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Satu min ahlil kitab. Dua wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan melakukan syirik. Ini kata Rasulullah. Ya Abul Qasim, ya Muhammad. Mereka masih jangkar, ya Muhammad. Satu masih hafal hadisnya. Sampai nanti setelah ini juga harus hafal. Masalu dzalika masalu rajulin ishtara abdan bi khalisi mali min warikin aw dhahabin. Faya'malu li ghairihi wa yu'ti ghullatahu li ghairihi. Ayyukum sarrahu dzalik Nabi. Itu Nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai atau beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri. Min warikin audabin, pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain. Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrahu dzalik. Kowe seneng di budak sing ngono iku. Jare wong kafir tak pateni nek ana budak, tak idek-idek. Jadi uang tuku budak, tuku pegawai gitu, tuku karyawan atau tuku, kalau sekarang nggak ada budak ya mungkin beli apa ya, pembantu atau apa, udah beli mahal-mahal, jubli kerja untuk orang lain, hasilnya pun dikasihkan. Ayyukum sarrahu dzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? Kulluna la nuhibbuhu ya Muhammad. Kita semua tidak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah, dikasih rizkinya Allah, menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh enggak? Aneh mat. Do Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang. Orang kok ben Islam ditirakati poso mboten enten sejarah ngoten niku aneh-aneh wae iku. Ono kiai ben pengaruhe gede poso terus tambah ambles ora sunah Rasul iku. Sunah resi-resi niku. Aneh-aneh iku. Nak ngaji yo nganggo ilmu, nganggo hujjah, kul falillahil hujjatul balik. Lah nek kepen jaduk ya monggo poso-poso. Iku enak jaduk tetep mati juga kan nanti. Aneh-aneh wae. Dikene aku pengen ngalim sing barokah ya nerangno ngeten iki, telaten nerangno, sithik-sithik diterangno sampai munfakin, sampai napa? Sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu. Meskipun nanti ya tetap terjadi tafarruq. Itu tadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana. Ada seorang bapak sayang sama anaknya. Anaknya banyak, yang disayang hanya 1-2. Pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu, saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Alas tatarju ayakuna fil birri sawa. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah idzan fala, kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang 1-2. Tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi, ya kalau gitu fala idzan. Kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah, itu tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, alas tatarju ayakunu fil birri sawa. Bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, bukankah kamu ingin semuanya baik? Enggak ya Rasulullah. Yang saya kasih tok biar baik, yang enggak ya enggak apa-apa kan enggak. Mung semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah. Cerdas sekali. Nah sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, tidak jelas itu. Paham ya? Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan di antara yang dijelaskan adalah tadi dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal dirrojul hal yastawiyani napa masalah. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya kalau punya majikan banyak, taruh saja kita punya Tuhan 3. Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Itu sudah bingung kita. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Warang melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok sing sitok ngamuk kan bingung.
Nah, kalau pengirannya sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu nopo pintu, satu nopo aturan. Itu dilatih gitu. Apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rojulan fihi suraka'u mutasakisun. Mutasakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Wa rojulan salamal lirajul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan itu gampang sekali dan telaten Nabi itu. Enggak, Nabi itu telaten. Wong nate ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya, Nabi itu telaten diskusi sampai mereka itu enggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten sekali. Kalau ada kitab ya Musnad Ahmad itu, saya mulai baca sejarah. Yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina. Ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu dizinai orang. Saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya, putri kamu, bulik kamu, bude kamu, diulang semua. Banyak yang disebut Nabi. Sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan, saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina karena melukai orang banyak. Itu ya sudah. Pun saat ini kalau nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qat'i dan dikonsensus. Nggih, qat'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qat'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Mergo kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati. Ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pengira. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender.
Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'ya. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh. Engko nak Luqman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatul Thalibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan di ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa Lah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno, "Cong kok gerhana bulan kok do sholat ya?" Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar ape kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lho jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Loh soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Bawa pas ngantuk, bawa ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Nah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal buru ceng ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang usah ngenteni apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nek wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, "Gus nanti tarawih ndak?" Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Wah, ada. Paham nggih? Aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Nggih to, sampean saiki pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alaikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa, maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok Naksabandia.
Misalnya dekne ngitung tanggal siji Saban ku Ahad. NU Senin. Bareng jare NU nak mamang ku ikmal, tapi jare sing ngitung Ahad wis ikmal lho ngaku ngitunge. Paham sampeyan dulu. Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitunge siji Saban niku Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng mamang, wis nek mamang wis ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'inhum ma'alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakduru. Lah kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau tapi sementing aja anti hisab. Wong hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung kaya pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama NU darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalah Qur'ane ya ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lho kayak gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Niku anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah. Nek ora semeneng ae. Sementing aja anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora di urusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu madzhab Imam Syafi'i, ora kuno madzhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu madzhab NU. NU di madzhab iku kapan wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Basim lo takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Amuni Syafi'iyah. Lah kira-kira Basim takoki mbah jenengan NU napa mazhab Syafi'i? Amuni piye jawab? Syafi'iyah mesti. Ya ta ora? Lho gak kira-kira. Aneh-aneh. Dadi paham gila niki iki kitab Jalalain kitabe santri. Iki bakas Komar ku mana cilik iki. Nek iki dadi iki, nek iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iku ya iso diitung ya marasdil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah. Terus semua sinar ngarah ke Ka'bah. Semua bayangan ya iso diitung. Iku hisab taruyah. Hisab iso diitung mergo urdul balate Mekah iku sakmene. Indonesia sakmene. Pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene. Lama tepat di atas Ka'bah sekian menit. Iso diitung. Kemudian ke anti hisab plus mergo ora iso hisab. Lha iku perkaraane ujung-ujunge Anas ada umat itu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso ora seneng. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu. Terus aja geman anti ilmu. Kowe ora iso lah kudu seneng. Ru'yah yo seneng, hisab seneng. Ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged. Nggih mboten ahli tapi saged. Ojo terus blas, nah itu musibah, nggih bangsa blas niku musibah. Saya bacakan ayat. Inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno angger ijek Komariah iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku Komariahe 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun iku Komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten? 10 hari ya? Apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11 ya kira-kira 11. Iki rungokno mos kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Ben ranti ilmu, kula nu wedi nek ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Hitung saiki. Komariah iku nyelip napa? Samsiah iku tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun niku kira-kira pinten? 3 tahun.
Mergo 11 hari kali 100. Niku kena pinten? 1100. Lah 1100 anggap ae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1000 lebih kan 3 tahun. Lah mulane disebut wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina. Tapi wasdadu tis'an iki komaria. Tis'an komaria. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun samsiah utawa 309 tahun komaria. Paham ya? Ngono kok ora ero. Terus wong dijak anti hisab. Ya ajur-ajuran ku ilmune pangeran jembuk anteni. Nek ora iso ya ora iso, tapi ya ora usah ajur biasa ae. Kula ya ora iso sugih kok sampeyan, tapi ora usah anti wong sugih biasa ae. Paham nggih? Dados niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat nganggo lapan itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Jadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh, wong ahli hisab ngerti. Zaman ono teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia nggih saged ngitung ya marosdil apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap komariah ku nyelip samsia setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 9 tahun. Mulane kula nate dikonco ya rada gendeng kan. Wong pinter rada gendeng. Ya rada stres, wong pinter rata-rata rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Mbatu Rehan gawe ku mung 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah, Gus. Resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat, Gus. Cari dekne wong edan to. Ya edan ilmu maksud. Ini kalau enggak kiamat-kiamat Gus, suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiyah, tahun Samsiah. Lha engko nak nyelip suwe-suwe wong nyongkone Nabi Muhammad mek Nabi saya tua Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau enggak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsiah. Dadi suwe-suwe wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Suwe-suwe wong darani. Dadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok. Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten? 3 kali 10. 30 kan? Tiap 1000 tahun nyalip 30. Itu disebut lasamsu yambaghilaha antudrikal qamar. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan. Mesti hitungane cepet bola. Lha wong ilmu diterangno Quran aku mbok kon anti. Ya aku ora gelem. Mesti aku jejak goblok. Sing goblok iku sing ngejak wae aku jejak. Lah mulane cara sampeyan iki kiamat masih lama apa ndak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Lah logikane gampang, misalnya sampeyan ahli hisab tak wari logikane. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi enggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31. Paham nggih? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus toh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila niki diterangno maksude bulan niku ngene-ngene terus mbok kula suwun nggih biasa mawon aja takono khilaf ada yang bilang ru'yah ada yang bilang hisab niku aneh cara kula bahasa ngene bener nggih hisab ya ilmune pangeran ru'yah ya ilmune pangeran lah nek kita salah iku salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan salah kita yang salah karena 1-2 orang blobor ya mau pas ngitung jeblit sentak bojo wae tagihan utang.
Bariku kakean kafein ngopi ya, akhirnya ngitungin gloyor. Titik ditulis koma, koma ditulis napa? Titik. Nambahin 0 pisan nak wis kakuati to. Nah, akhirnya keliru kan. Nah, makanya dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin 1 Syawal itu saya melihat kalender Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Kudus. Habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kulo gak ada kalender kuwatah. Bahkan sing kula ora duwe iku kalender An-Nadzir. Andaikan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Aboge punya saya. Aji Soko punya, nggo hitung-hitungan nebak nasib. Punya semua. Loh, saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Aji Soko, Aboge punya. Nggih seneng mawon. Nggih seneng ilmu mawon. Saya tidak punya kepentingan Bapak. Orang tak go dukun. Nggih, pokoknya ngerti ya. Saya yang belum punya itu kalender An-Nadzir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa di fotokopi saya pinjam. Ya saya senang ilmunya saja. Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang 1 Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimewa, sudah 3 derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat 1 Syawal ya kemarin foto. Ora usah ngenteni pengumuman apa? Pemerintah. Kalau nu menangi kita rekan, kalau nanti tanya jawab sama Mbak Rekan itu pernah mbah sama saya. Kalau mbah kulo kutus. Dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Gak ada. Tak tanya. Mbah. Tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku jeling jawabane. Lah kita pe digo apa nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab, kok ngenteni negara. Saya kula bantah. Kula tadi kan matur sebaiknya, mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kula udah kenangan sama beliau. Ya hanya sekali itu saya sowan. Kowe sapa aja? Kula putune Mbah Hafsah. Karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbak Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojongke putuku terus dirangkul. Jadi kalau nanti bantah perkara ini. Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Loh soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan srengenge sing rubah. Aja kok bareng hisabe salah terus apa srengenge wis rubah. Kok hitungan itu wah, kok malah nyalahno napa? Srengenge. Bareng dihitung keliru. Apa srengenge sing rubah? Iki wae konjungsi kok ora konjungsi. Jebule blebor napa? Ah, makanya dibutuhkan ijma atau konsensus. Seperti kemarin 1 Syawal kemarin. Nah sekarang ini beda lagi. 1 Zulhijjah. Itu dulu di Mekah rame ya, peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9, menurut beliau masih tanggal 8 terpaut apa? Sehingga ketika wukuf di Arafah umat beliau itu dodak wukuf. Setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri mbek polisi, ruh iki entek Arafah itu. Dadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu wis keliwat. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita? Rebo kan? Ya. Ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji ora mriyang 400 juta, 40 juta cai. Cara kula kaji saiki ya wukuf ping pindho. Nak takoki pangeran, kenapa hak wukuf 2 kali? Cari aman Gusti. 40 juta ya. Nah Idul Fitri kan paling poso sedina iki. 40 juta ya kaji. Lho kula gek nane kaji swangu kathah, termasuk bayangno niku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Pemerintah kan mutusno pas kula haji gek nane wukuf dinten napa? Kemis nek mboten salah nggih kemis menawi nggih. Nggih kemis kula jek eling, wukuf niku kemis. Wong kala tawaf ifadah Jumat. Tak takokno. Pemerintah wukuf kemis. Tak takokno ulama sing alim-alim. Kaifa indakum halil an Naam, saya Arafah. Tak takon ahli hisab, wah berarti konsensus. Kemis Gusti mantep nih, kaulan wahidan berarti. Enak wong ora ngalim ku anut. Mulan kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh ndak repot dadi wong alim dadi wong bodoh ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kok dadi wong alim ndak repot. Jadi itu mungkin. Lah Allah ora bakal nyalahno jare Imam Nawawi ngarang teng Majmu'
nak wukuf salah Arafah itu tetep sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dawuh Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan wis sunahe pangeran. Pangeran jan seneng godho manusa iku seneng jare Imam Nawawi ini. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim ya. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak kowe aja gemang poso dina syak. Lho Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran wae darani ana dina syak. Dina syak ku tanggal 30. Nak Sakban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Sakban wis tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Berarti Sakban hanya 29 hari. Atau kemungkinannya Sakban 30 hari berarti besok masih Sakban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sak. Lah ya artine Sak maknane mamang. Artine Rasulullah darani nak ngono iku dina mamang. Ya pantese wong pancen mamang. Wong pancen tanggal lu nek wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin, sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artine Allah wis gawe Sak tu ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane dari Imam Nawawi, lah ada orang mbok sahno terus wajib qodho. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarep kan yo kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Piye qodho neh. Jarimu. Saiki beda. Wah qodho tahun ngarep ngenteni Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas qodho ono khilaf meneh. Jajal jok sampean do dewasa ini sudah tua-tua ngeten iki. Jok krungu Naksabandiyah tau bodoh gak? Tahu podo gak BNO mbek negara? Gak tahu kan? Nyelip rong dino senengane iku. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan tuh gampang sekali dan telaten Nabi itu. Enggak, Nabi itu telaten. Wong nate ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya, Nabi itu telaten, diskusi sampai mereka tuh nggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten sekali. Kalau ada kitab ya Mustad Ahmad itu, saya mulai baca sejarah, yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina, ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu dizinai orang, saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya, putri kamu, bule kamu, bude kamu, diulang semua. Banyak yang disebut Nabi. Sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan, saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina karena melukai orang banyak. Itu ya sudah. Pun saniki kula nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh enggak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati. Ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab. Yaitu sama-sama ru'yah plus imkan
ru'ya. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'ya kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab tuh kita. Orang tahu semua ahli hisab tuh Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini tuh ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan tuh masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'ya. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngene uang. Aneh-aneh. Ngono nak Luqman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hisab. Lah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit. Yang gerhana di sisi mana? Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit. Dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno cong kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu. Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nase waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lho jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, enggak usah dilawan. Loh soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Loh, kalau orang itu bisa salah namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah. Namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah.
Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah, itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 00, sekian ngitung hilal ibu rucing ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ngenteni apa? Ruya. Ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nek wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi nek pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham nggih? Aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadasinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sampean saiki pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok Naksabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NU Senin. Buareng jari NU nama mang kok ikmal, tapi jari sing ngitung Ahad, wis ikmal ngaku ngitunge. Paham sama dulu. Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dene ngitunge siji Saban niku Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng Mamang, wis nek Mamang wis ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepe awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in humma alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakdurulah. Kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing aja anti hisab. Wong hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung kaya pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama NU darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalahe Qur'ane yo ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lha kok gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Delok Khidir Ismail iku ana watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah fihi ayatu qaumun apa Ibrahim. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad teng Madinah adu ilmu tuwa mbek wong Yahudi wong Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luwih tuwa. Iki sing disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Nggih sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum haula ihajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Mat, kowe iku debat ambek wong bintu-bintu iku wis ra ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani wis gak nganggo wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam wong Nabi Adam dhisik Nabi Adam. Paham nggih? Bagaimana mungkin Imam Ghazali mbok artani partene PKB wong dhisik Imam Ghazali. Ora mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani ya wong senior sinten? Nabi Ibrahim ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mane kok kula tiang-tiang alim nak takok Gus jenengan kiai kok ora NU. Lah NU be ulama tuwa ndi? Tuwa ulama. Jadi tidak masalah tuh ulama ra NU lho.
Apa Imam Ghazali riyen NU? Apa Imam Suyuti daerah napa? NU. Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan itu dimulai dari tradisi NU. Sebelum ada NU sudah ada tradisi keulamaan. Paham ya? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abdul Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART semenjak era Abdul Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten Asy'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART ya nek sono malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syuro sing sitok. Sing sitok keputusan tertinggi adalah sing lewat kuota, sing lewat quorum. Nah, itu kan ra ono bari. Kalau nate guys dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah. Misalnya bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni? Dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah. Itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wa ma alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah. Jawab Nabi ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ya satu kelompok yang ngikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan enggak jelas. Artinya enggak jelas itu ya sahabat yang mana? Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan. Wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan. Jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi? Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah ki anut sing ndi? Ki anut Ali kudu buak Muawiyah, anut Muawiyah kudu buak Ali. Anut P3 ki ini iku nak PKNU iku kudu buak salah si sitok. Lane nak kiai PKNU pidato wong kudu anut kiai sampun mbah anut kiai tapi mboten jenengan tepaan kiai kula P3. Anggo sing P3 yang ngono wong kudu anut kiai pun mbah kula pun anut kiai cuma tepaan kiai kula PKNU. Lah padha era sahabat ki ngoten. Aku wis anut sahabat tepaan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar sak niki pun buletan, Bro. Lah semenjak iku wis bulet-buletan. Lah ning dinggo nangger sejarah iku wis bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Ngeling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten niki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe iku sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij iku darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya darani salah, Muawiyah ya darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunuk ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku khawarij, ngono jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-elek ormas ya sering gerakno masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunuk. No. Ajal nek nggawe madrasah dhewe, nek ora gawe proposal ya. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mung sapi kuru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, umpama niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasine tok tapa gretok ora ngarah cukup. Ngadok sing rapati sholat lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah boko duit subhat boko haram
Mbah abang, mbah ijo, mbah. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darahe Ali, yo ngalalno darahe Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang. Para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak seneng sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu. Ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin wa man sadda fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadda fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadda fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern nih, yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik ya sekolahan Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono agar penceng, jasane wong ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi orisinil kelompok kecil tuh luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping nih loh, sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir. Katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail. Dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang anggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausé Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bons. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni, bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid, wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi.
Ngelahirno kelompok Syiah kantek sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena sing macam-macam wis pokoke kaya wong Indonesia iki. Tenan mboten derek-derek iku mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang.